coba kamu jujur sama dirimu sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa seperti ada seseorang yang memperhatikanmu, tapi setiap kali kamu nengok, dia pura-pura nggak ada? Dia tahu kamu online jam berapa. Dia tahu kamu lagi senang atau capek. Bahkan kadang dia tahu isi hatimu lebih dulu daripada kamu sendiri. Masalahnya cuma satu, dia nggak berani muncul. Dan yang lebih mengejutkan, dia menyimpan rahasia besar tentang perasaannya padamu. Kalau kamu sering ngerasa energinya dekat tapi orangnya jauh, bisa jadi pembacaan ini adalah pesan untukmu. Ambil posisi nyaman, tarik nafas, dan mari kita buka kartu satu persatu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama aku, Gaia Pandora Tarot. Pembacaan kali ini tentang love life-nya kamu yang harus banget kamu tahu. Karena ini mungkin akan menjadi pencerahan bagi kamu ya. Pertama, Eight of Pentacles. Kartu pengamat sejati, bukan pengagum musiman. Bes, ini kartu tipe orang yang gak banyak omong tapi banyak mikir. Eight of Pentacles menunjukkan seseorang yang serius memperhatikanmu dari jauh, seperti murid rajin yang sedang belajar soal yang paling penting dalam hidupnya, kamu. Dia mengamati caramu bicara, mengingat kebiasaan keculmu. Bahkan bisa hafal jam online-mu, tapi pura-pura, nggak sengaja lihat. Lucunya, dia bisa tahu detail tentang kamu. Tapi kalau ditanya langsung jawabnya, biasa aja kok. Padahal hatinya, aku fokus sama dia, cuma nggak boleh kelihatan. Ini bukan stalker receh bre. Ini pengamat penuh perhitungan dan perasaan. Masalahnya cuma satu, dia nggak berani muncul. Dan yang lebih mengejutkan, dia menyimpan rahasia besar tentang perasaannya padamu. Kalau kamu sering ngerasa energinya dekat tapi orangnya jauh, bisa jadi pembacaan ini adalah pesan untukmu. Ambil posisi nyaman, tarik nafas, dan mari kita buka kartu satu persatu. 2. Eight of Cups. Kartu orang yang pergi tapi hatinya tertinggal. Nah, ini mulai kelihatan luka batinnya. Eight of Cups menunjukkan seseorang yang pernah meninggalkan hubungan, mimpi, atau perasaan, tapi belum benar-benar selesai secara emosional. Dia pernah berkata ke dirinya sendiri, aku udah move on kok. Padahal jujurnya, aku cuma belajar bertahan. Energi ini sering datang dari hubungan lama yang bikin trauma, pernah ditinggal tanpa penjelasan, atau pernah mencintai terlalu dalam sampai lupa diri sendiri. Makanya sekarang, dia takut salah langkah, takut berharap, takut jatuh lagi. 3. The Chariot. Kartu perang batin, maju atau mundur. Bes, ini kartu paling capek secara mental. The Chariot menggambarkan dua energi berlawanan dalam satu kepala. Hatinya teriak, aku pengen sama dia. Egonya jawab, nanti kalau sakit lagi gimana? Jadilah dia, kelihatan kuat di luar, tapi ribut di dalam. Senyap di chat, tapi ramai di pikiran. Ini tipe orang yang kalau lagi galau, diemnya bukan sejam, tapi berhari-hari. 4. Four of Cups. Kartu pura-pura nggak butuh, padahal butuh banget. Kalau kamu ngerasa dia dingin, lambat, atau kayak nggak antusias, tenang bre, ini bukan karena kamu kurang menarik. Four of Cups menunjukkan orang yang menolak kesempatan karena takut kecewa. Bukan karena nggak cinta, tapi karena, aku kalau berharap aku bisa hancur lagi. Lucunya semesta udah kasih peluang berkali-kali, tapi dia malah mikir, nanti aja. Padahal nanti itu sering berubah jadi nggak jadi. 5. Two of Cups. Boom, ini kartu kejujuran hati. Bre, mau sejauh apapun dia lari, kartu ini nggak bisa bohong. Two of Cups adalah koneksi jiwa ke jiwa. Ini bukan cinta satu arah. Bukan kagum sesaat. Bukan juga cuma nyaman. Ini rasa yang bikin dia kepikiran kamu tanpa alasan, cemburu diam-diam, dan ngerasa nyambung walau jarang ngobrol. Masalahnya bukan di perasaan, tapi di keberanian. 6. Ace of Swords. Kartu kebenaran yang gak bisa disembunyikan lagi. Ace of Swords datang kayak alarm keras. Sudah waktunya jujur. Entah lewat pengakuan, percakapan serius, atau sikap yang tiba-tiba berubah. Rahasia besarnya adalah, dia takut kehilangan kamu bahkan sebelum benar-benar memilikimu. Ironis, iya. Manusiawi, banget. 7. The World.
Kartu penutup siklus lama. The World menandakan fase ini nggak akan selamanya menggantung. Akan ada kejelasan, keputusan, atau penutupan yang menyembuhkan. Semesta berkata, sudah cukup kamu di fase bertanya-tanya. 8. The Hanged Man. Kartu sabar tapi bukan pasrah. Ini pesan langsung buat kamu, Bre. The Hanged Man mengingatkan, jangan mengejar orang yang masih takut pada perasaannya sendiri. Jangan berkorban berlebihan. Jangan menunggu sampai lupa nilai dirimu. Kadang diamnya seseorang bukan ujian cinta, tapi tanda dia belum siap. Kalau kamu harus menebak-nebak perasaan seseorang, itu bukan cinta yang menenangkan. Cinta yang sejati tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Apa yang memang untukmu akan datang dengan kejelasan. Dan apa yang ragu padamu, biarlah pergi, agar ruang hatimu siap menerima yang berani memilihmu. Percayalah, semesta tidak pernah terlambat. Dia hanya memastikan kamu tidak salah memilih. Sekarang kita bahas, seperti apa sebenarnya orang yang selama ini diam-diam memperhatikanmu, tapi menyimpan rahasia besar di hatinya. Pertama, karakternya dominan overthinking. Orang ini bukan tipe spontan. Kalau kamu mikir satu hal, dia mikir 10 kemungkinan. Sebelum chat dia mikir, kalau aku kirim ini, dia salah paham nggak ya? Kalau aku balas cepat, kelihatan terlalu berharap nggak ya? Makanya sering, lama balas, balasnya pendek, tapi mikirinnya panjang. Singkatnya, jarinya diem, otaknya lari maraton. 2. Pengamat ulung tapi pura-pura biasa. Dia tahu lebih banyak tentang kamu daripada yang kamu kira. Dia hafal mood kamu dari cara netik, kamu lagi capek atau bahagia. Bahkan perubahan kecil yang orang lain nggak sadar. Tapi kalau kamu tanya, kok kamu tahu? Jawabnya, cuma nebak. Padahal hatinya, aku fokus sama dia, cuma nggak boleh kelihatan. 3. Sulit mengungkapkan perasaan secara langsung. Ini bukan orang yang gampang bilang, aku kangen. Kalau dia kangen, bentuknya adalah nanyain hal sepele, nge-like story kamu, atau tiba-tiba muncul dengan topik random. Dia lebih jago menyiratkan daripada menyatakan. Masalahnya nggak semua orang jago nerjemahin kode batin. 4. Punya tembok emosional yang tebal. Orang ini kelihatan kuat, bahkan kadang dingin. Padahal, dia sensitif. Gampang terluka, tapi trauma buat terbuka. Dia pernah belajar dengan cara pahit. Kalau aku terlalu jujur, aku yang hancur. Jadi sekarang, dia lebih pilih diem tapi aman daripada jujur tapi sakit. 5. Setia secara diam-diam. Bre, ini penting. Kalau dia sudah suka, susah banget pindah hati. Meski nggak ngomong, nggak mendekat, bahkan kelihatan cuek, hatinya nggak kemana-mana. Dia tipe orang yang sekali nyantol, lama lepasnya. Makanya perasaannya ke kamu nggak main-main, tapi tertahan. 6. Lebih nyaman jadi pendengar daripada pembicara. Dia lebih suka dengar cerita kamu, jadi tempat curhat, ngasih solusi bukan drama. Kalau kamu cerita panjang lebar, dia dengerin. Kalau dia cerita, harus ditanju dulu. Ini bukan karena nggak percaya, tapi karena dia nggak mau merepotkan orang lain dengan lukanya. 7. Gampang cemburu tapi dipendam. Dia bisa cemburu, tapi nggak akan marah. Bentuk cemburunya adalah tiba-tiba menjauh, lebih diam dari biasanya, atau sok bisik. Dalam hatinya, aku nggak punya hak buat marah, tapi aku sakit. Cemburu versi dewasa tapi nyiksa diri sendiri. 8. Saat sendirian, emosinya dalam banget. Di luar kelihatan santai, tenang, terkendali. Tapi saat sendirian, dia bisa melamun lama mikir, kalau aku berani waktu itu, apa hasilnya beda ya? Ini tipe orang yang malamnya mikir, siangnya pura-pura kuat. 9. Punya sisi spiritual atau intuitif. Entah dia sadar atau tidak, orang ini peka secara batin. Dia sering ngerasa kangen tiba-tiba, kepikiran kamu tanpa sebab, merasa ada ikatan yang gak bisa dijelaskan logika. Bukan kebetulan, ini koneksi energi yang belum selesai. Kalau seseorang mencintaimu tapi belum berani memilihmu, itu bukan tugasmu untuk meyakinkan dia. Cinta bukan tentang menunggu orang siap, tapi tentang bertemu orang yang berani. Dan kalau energi ini memang untukmu, dia akan datang dengan kejujuran. Tapi kalau tidak, semesta akan menggantikannya dengan seseorang yang tidak hanya mengamatimu,
melainkan memperjuangkanmu. Terima kasih Bes sudah bertahan sejauh ini, semoga pembacaanku kali ini bisa menjadi pencerahan dan bermanfaat bagi kamu ya. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya masih sama aku, Gaya Pandora Teret.